Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Romo dan teman-teman. Nah, di sini saya Hilary Sakunja Pangestu dengan NIM. Dan saya Irma Fitriana. Kami akan mulai simulasi konseling tentang pendekatan Freud. Oke, kita mulai saja. Sinopsis dari simulasi konseling kali ini. Irma adalah seorang siswi yang cukup aktif dan pandai. Namun ternyata di balik itu semua, dia menyembunyikan luka dan pengalaman buruk yang pernah ia alami sewaktu kecil. Tidak disangka ternyata pengalaman buruk itu membekas dan masih ia rasakan sampai hari ini. Ternyata beberapa hari lalu, Irma mengalami kejadian yang membuat trauma dia sewaktu kecil muncul lagi. Pengalaman buruk waktu ia masih kecil tidak terasa kembali muncul dalam ingatan dan perasaannya. Selamat pagi Pak Agung. Apakah saya mengganggu waktu Bapak? Oh, halo Irma. Sama sekali tidak mengganggu. Silakan masuk dulu, mari. Kebetulan barusan saya selesai dari telepon tunangan saya. Biasalah membahas persiapan buat nikahan besok. Mari Oh silakan. gitu ya Pak. Terima kasih Pak. Jadi apakah Bapak ada waktu sebentar untuk saya? Saya tuh pengen curhat gitu Pak. Oh, ada pastinya. Santai saja. Nampaknya dari wajahmu, kamu sedang banyak pikiran ya? Bapak tahu saja, iya Pak. Rasanya sudah mau saya tumpahin gitu Pak, saking banyaknya. Tapi Tapi kenapa? Kamu ragu jika rahasia yang kamu ceritakan kepada saya besok bocor ke publik seperti itu ya? ya sedikit sih Pak. Tenang saja. Apapun yang akan kamu ceritakan akan menjadi rahasia kita berdua kok. Kecuali kamu sendiri yang akan menceritakan ke orang lain. Apalagi sebagai konselor ini merupakan kode etik yang patut saya lakukan saat konseling, menjaga rahasia konseling sepertimu. Baik Pak, saya mohon bantu saya ya Pak. Ya pasti, saya akan mencoba membantu. Jadi kamu sudah siap untuk bercerita? Iya, saya saking banyaknya saya jadi bingung mau cerita dari mana ya Pak. Oh, coba kamu renungkan sebentar masalah yang masih kamu rasakan berat itu yang mana. Lalu coba ceritakan kepada saya. Jadi begini Pak, 3 hari yang lalu saya kan janjian sama teman saya nih untuk pergi ke pameran dekat lapangan Maguwarjo itu. Kita lama sekali Pak nggak jumpa karena dia pergi ke Palangkaraya. Nah, kebetulan kemarin dia pulang dan kita sepakat buat datang ke pameran itu dengan jam dan hari yang telah kami sepakati. Sekalian temu kangen gitulah Pak. Lalu lanjutannya gimana? Nah, itu saya menunggu hingga 2 jam dari jam yang telah kita sepakati. Saya kira dia ada halangan di jalan gitu Pak atau kenapa. Ternyata dia malah mentingin pacarnya karena pacarnya marah kalau hari itu nggak main. Lalu kamu jengkel karena dia nggak datang dan memilih pergi dengan pacarnya. Ya jelas lah Pak, gimana enggak. Dia udah nggak datang, udah ingkar janji dan ternyata dia malah pergi sama pacarnya. Padahal kan janjiannya duluan pergi sama saya. Kenapa dia malah pergi sama pacarnya? Kan kita cuma mau ketemu buat melihat pameran, Pak. Nampaknya kamu marah ya dengan temanmu tersebut. Ya iyalah Pak, rasanya tuh langsung tidak semangat gitu loh buat ketemuan sama dia. Ada rasa kesel, bete yang banget gitu loh Pak. Tapi ya saya bisa apa waktu itu? Emang sih dia pacarnya, tapi kan janjiannya udah deal sama saya. Apalagi dulu saya pernah memiliki pengalaman yang membuat saya menjadi trauma hingga saat ini. Oh, kalau boleh saya tahu, kamu mengalami trauma seperti apa? Jadi gini Pak, dulu waktu saya masih umur 5 tahun, saya diajak ibu saya pergi ke pasar malam.
Singkat ceritanya, saya terpisah dengan ibu saya di tengah keramaian karena saya baru pertama kali itu datang ke tempat itu dan saya bingung harus minta tolong sama siapa. Saya hanya nangis keras mungkin gitu, Pak, karena kejadian seperti itu saya menjadi trauma jika berada di tempat keramaian sendiri gitu loh, Pak. Terus kemarin saya juga sedikit merasa takut, Pak, karena saya merasa sendirian di dalam pameran itu. Ramai pula, Pak, pada saat itu. Oh, sepertinya kamu belum mampu ya berdamai dengan masalah yang dulu pernah kamu alami itu. Hmm, ya, Pak. Hmm, saya memahami situasimu saat itu. Pasti tampak kesal dan jengkel begitu ya. Kalau boleh Bapak tahu, apa sebelumnya kamu pernah bermain bersama temanmu dan pacar temanmu itu? Hmm, belum sih, Pak, kalau bareng mereka berdua. Oke, oke, saya paham. Nah, lalu, bagaimana hubunganmu sekarang dengan temanmu tersebut setelah kejadian yang kemarin menimpamu itu? Ya, setelah pertemuan itu saya sama sahabat saya itu tetap chat, tetap balas-balasan status. Hanya ada yang mengganjal aja, Pak, di hati saya tentang pertemuan itu. Mengganjal. Iya, Pak. Gimana ya, rasanya ingin bilang sama teman saya gitu loh, kalau saya tuh kesel. Kemarin tuh dia nggak datang waktu kita janjian. Tapi kalau saya bilang takut dia tersinggung. Soalnya kan dulu pernah Pak kejadian juga waktu saya dan teman saya kecil itu sering main toh sama dia. Saya tahu bahwa dia itu memiliki ego yang cukup tinggi gitu loh Pak. Karena dulu saya dengannya sering berkelahi hanya karena mainan saya direbut sama dia itu. Oh, jadi di awal dia nggak ngabarin. Oh, baik, saya mulai sedikit memahami persoalan ini. Nah, sebelum mendalami lagi persoalanmu ini, saya akan mengulang kembali apa yang sudah kita bicarakan dari awal sampai dengan saat ini ya. Tadi kamu Ya datang Pak. dengan penuh kekecewaan. Nah, karena 3 hari yang lalu janji untuk melihat pameran dan temu kangen dengan sahabatmu yang lama tidak bertemu. Tapi ternyata dia tidak datang karena memilih pergi dengan pacarnya, seperti itu ya. Karena pacarnya akan marah jika hari itu mereka tidak pergi. Nah, sampai sampai temanmu tuh lupa bahwa dia memiliki janji denganmu dan itu semakin menambah kekecewaanmu. Bahkan sampai saat ini. Dan kamu juga bingung bagaimana memberitahu sahabatmu itu bahwa kamu sangat kecewa. Karena pengalamanmu dulu itu pernah mengalami dan tahu bahwa temanmu itu sangat egois, makanya kamu takut untuk bilang bagaimana agar dia nggak tersinggung, gitu ya? Iya, ya Pak, Nah, benar sekali kayak gitu. lalu apalagi yang membuatmu berat untuk memberitahu pada sahabatmu tentang perasaan kecewamu? Ya sebenarnya ada hal lagi sih Pak. Dia tuh orangnya susah, mudah tersinggung dan gampang banget marah Pak. Oh, jadi yang paling membuatmu ragu sampai saat ini tuh uh, itu ya, apa kamu bingung caranya? Gimana kamu bilang ke dia? Takut kalau dia marah seperti itu ya? Iya, sebenarnya takut dia marahnya sih Pak. Karena dia itu orangnya baperan gitu loh Pak. Baperan banget. Oh, oke oke, siap siap. Kalau begini, sekarang kita bisa melangkah ke langkah selanjutnya. Iya Pak, baik. Selanjutnya kita harus memikirkan cara untuk berbicara kepada temanmu itu. Benar begitu kan itu mah? Iya, saya juga berpikir untuk pelan-pelan dan menunggu waktu yang tepat Pak untuk saya bisa jujur sama temanku itu. Kalau seandainya kamu harus menunggu waktu yang tepat untuk kamu berbicara, coba pikirkan hal positif dan negatifnya jika kamu harus menunggu waktu yang tepat. Ketika saya harus menunggu waktu yang tepat, hal positif yang saya dapatkan adalah saya tidak akan membuat dia marah dan mungkin dia bisa menerima kejujuran dan perasaan saya. Namun untuk hal negatifnya mungkin akan membutuhkan waktu yang cukup lama ya Pak untuk bisa bicara dengannya karena dia jarang memiliki mood yang baik Pak di setiap harinya.
Oke, kamu tadi sempat mengatakan bahwa ketika harus menunggu waktu yang tepat akan membutuhkan waktu lama. Apakah tidak mungkin jika memang harus menunggu dengan waktu yang cukup lama dapat membuat dia sabar dengan sendirinya, seiring dengan berjalannya waktu? Iya juga sih Pak. Apa ya? Saya telepon saja. Apa saya telepon saja sekarang ya Pak? Jangan, jangan, jangan. Saya tidak setuju dengan rencanamu ini. Eh, Jika kamu akan menghubunginya sekarang dan lewat telepon, karena kita tidak dapat mengontrol keadaan jika kita terhubung hanya melalui alat bantu itu loh. Apalagi dengan kondisimu yang masih bingung dan resah seperti ini. Iya sih Pak. Saya tapi nggak ngerasa resah kok Pak. Saya tenang dan baik-baik saja. Kamu mengatakan bahwa kamu baik-baik saja dan tidak resah. Namun wajahmu menunjukkan kamu sedang kebingungan, Irma. Iya ya Pak. Benar-benar. Saya tuh benar-benar bingung ya. Jadi apa mungkin kamu akhir-akhir ini sering bingung dan resah hanya karena bingung bagaimana cara mencari waktu yang tepat dan cara berbicara yang baik pada temanmu untuk mengungkapkan perasaan kekecewaanmu itu agar dia tidak salah tangkap dan marah. Iya Pak. Itu benar sekali Pak. Oke, gini. Nah, karena dia orangnya mudah tersinggung, saya sarankan sebaiknya kamu bilang kepadanya tentang perasaan kekecewaanmu ini ketika dia sedang mengalami perasaan yang tenang dan senang. Berbanyak komunikasi terlebih dahulu agar dia merasa nyaman di sampingmu. Karena jika dia merasa nyaman di sampingmu, dia akan mudah mengambil hal positif dari setiap perkataanmu. Dan akhirnya dia akan tidak marah. Bahkan dia bisa memahamimu. Apalagi kamu mengungkapkan perasaan ketika dia sedang bad mood, maka yang didapat hanya pertengkaran dan perselisihan. Dan kamu pun harus berhati-hati untuk mengungkapkannya. Pelan-pelan, jangan langsung ceplas-ceplos. Cobalah untuk dapat mengolah suasana. Oh iya ya Pak. Walah, gitu ya jadi ya. Oke deh Pak, besok saya akan coba saran dari Bapak. Mungkin banyak yang harus saya coba dari saran Bapak tadi. Iya, begitu. Bapak percaya kamu dapat melakukannya. Bapak yakin kamu bisa mengendalikan suasana dan dapat mengungkapkan perasaan kekecewaanmu itu dengan hati-hati, tanpa membuat dia marah. Iya Pak, baik. Terima kasih atas bantuannya ya Pak. Saya ngerasa lega banget sekarang. Sama-sama. Senang bisa membantumu. Jangan ragu untuk bercerita dengan Bapak ya, kapanpun kamu mau bercerita. Baik, siap Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Sekian simulasi konseling dari kelompok kecil 4A tentang pendekatan Freud. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.